Pak Ari Ramadhan Santri, saya dari KPI UIN Jakarta 2018, NIM 1118080000059. Kali ini kita bakal ngebahas tentang kenapa ya pemerintah itu seakan-akan menutupi informasi yang ada tentang penyebaran COVID-19. Di samping itu, kita juga bakal ngebahas tentang beberapa hoax yang beredar selama pandemi corona ini. Dan juga saya akan memberikan beberapa tips buat kalian agar tidak terkecoh oleh berita hoax atau berita bohong. Langsung saja simak video ini. Yang namanya politik itu nggak mengenal situasi dan kondisi, tahu. Elit politik atau partai politik selalu melihat momentum. Momentum inilah yang menjadi panglima bagi setiap para politikus. Politik itu selalu bertumpu pada upaya mempengaruhi. Makanya itu pengaruh sangatlah vital dalam politik. Seorang bisa beralih pendapat dan tujuan ketika melihat sesuatu itu memberikan pencerahan terhadap apa yang selama ini dipikirkan. Di sisi lain, mereka menentukan pilihannya dari seberapa kuat ia dapat dipengaruhi. Sehingga trias politik modern saat ini yaitu pengaruh, momentum, dan dukungan finansial. Ketiganya merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Muaranya adalah kekuasaan, namun kekuasaan yang ingin dipertahankan juga bertumpu pada tiga hal tersebut. Lalu, apa hubungannya dengan COVID-19? Di Indonesia bisa dibilang pemerintah pusat berupaya untuk memusatkan informasi penyebaran COVID-19 kepada Kementerian Kesehatan. Hal ini bisa jadi membuat akses informasi publik dan pihak lain semakin terbatas. Padahal berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, pemerintah sebenarnya perlu menyebutkan daerah-daerah yang dapat menjadi sumber penularan penyakit. Selain itu, undang-undang tersebut juga memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk melakukan hal serupa. Selain Undang-Undang Kesehatan, kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 13 disebutkan bahwa penanganan bidang kesehatan termasuk dalam urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan adanya fakta ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Kesehatan dan Pemerintah Daerah, bisa dibilang penanganan penyakit COVID-19 ini seharusnya tidak secara eksklusif berada di bawah kendali pemerintahan pusat. Hal ini tentunya menyisakan pertanyaan baru. Mengapa pemerintah pusat berupaya untuk memusatkan informasi penyebaran COVID-19 kepada Kementerian Kesehatan? Bagaimana hal ini dapat dipahami dari dimensi politik? Apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo ini mungkin dapat dipahami melalui hubungan konseptual antara pengetahuan atau kekuatan. Mungkin dengan membuat informasi dan pengetahuan menjadi eksklusif, pemerintah pusat menjaga power yang dimilikinya. Hal inilah yang disebut-sebut oleh pemerintahan Xi Jinping di Tiongkok. Dalam mengatasi penyebaran COVID-19, disebut berupaya untuk menutupi informasi penularannya. Pemerintah Tiongkok juga dikabarkan semakin memusatkan kekuatan dan kontrol merespon penyakit ini. Sinyal politisasi juga terlihat pada saat Xi Jinping mengunjungi Wuhan. Presiden negeri tirai bambu tersebut dianggap berupaya mengirimkan pesan bahwa Tiongkok telah berhasil melalui krisis tersebut dan ingin menjadikan negaranya sebagai percontohan. Bila kita berkaca pada Tiongkok, bukan tidak mungkin pemerintah Indonesia juga ingin menjaga citranya tetap baik. Namun asumsi ini menyisakan banyak pertanyaan. Pasalnya, publik dan media Indonesia sendiri juga meragukan kapabilitas yang dimiliki pemerintah pusat. Apalagi pemerintah dinilai tidak melakukan koordinasi yang efektif tentang penanganan virus ini. Belum lagi dugaan kapabilitas yang dilayangkan oleh dunia internasional. Bisa juga pemerintah Indonesia dianggap tidak memiliki knowledge atau pengetahuan tentang penyebaran virus corona ini. Beberapa pihak di Australia misalnya sempat menganggap pemerintah Indonesia tidak memiliki cukup peralatan yang digunakan untuk mendeteksi virus corona. Oke, kita bakal beralih ke seputar hoax ya. Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate mengemukakan bahwa sudah terdapat lebih dari 500 kasus hoax di Indonesia tentang penyebaran COVID-19 yang tercatat hingga Sabtu 18 April 2020. Kasus ini ditemukan di berbagai platform media sosial. Nah, salah satu kabar di informasi yang diblokir nih, berjudul 5.000 ulama disuntik COVID-19. Aneh-aneh aja ya. Iya, 5.000 ulama bakal disuntik COVID-19. Nah, kabarnya konten ini tuh disebar melalui WhatsApp group. Isinya menyebutkan bahwa ada usulan agar 5.000 ulama di Jawa Barat menjalani uji
massal atau rapid test terkait COVID-19. Waduh, ini harus patut diwaspadai ya hoax-hoax seperti ini. Nah, masih banyak nih kabar hoax mengenai corona yang pastinya meresahkan banget bagi masyarakat. Nah, yang pertama, seberapa efektifkah thermal scanner untuk mendeteksi virus corona? Pemindai thermal atau thermal scanner yang disebut WHO efektif dalam mendeteksi orang yang menderita gejala seperti demam karena terinfeksi virus corona. Namun, thermal scanner tidak dapat mendeteksi orang yang belum sakit demam. Ini karena dibutuhkan antara 2-10 hari sebelum orang yang terinfeksi jadi sakit dan mengalami demam. Yang kedua, semprot alkohol di seluruh tubuh bisa membunuh virus corona jenis baru atau COVID-19. Faktanya, menyemprotkan alkohol ke seluruh bagian tubuh tidak membunuh virus yang ada di dalam tubuh. Penyemprotan zat-zat tersebut malah dapat berbahaya bagi pakaian atau selaput lendir, misalnya mata dan mulut. Harus diingat bahwa alkohol dan klorin berfungsi untuk mendisinfeksi bagian permukaan, bukan bagian dalam tubuh, oke? Yang ketiga, ada kabar vaksin pneumonia ampuh untuk melindungi diri dari penyebaran COVID-19. Jawabannya adalah tidak, sebab vaksin untuk pneumonia seperti vaksin pneumokokus dan vaksin Haemophilus tipe B atau HIB tidak memberikan perlindungan terhadap virus corona jenis baru ini. Mengingat virus ini sangat baru dan berbeda, sehingga membutuhkan vaksin sendiri. Para peneliti sekarang sedang mencoba untuk mengembangkan vaksin terbaru COVID-19. Meskipun vaksin ini tidak efektif bagi penderita COVID-19, tapi vaksinasi terhadap penyakit pernafasan dianjurkan untuk melindungi kesehatan. Nah, itu tadi beberapa hoax yang tersebar di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita semua punya tanggung jawab loh untuk mengurangi penyebaran berita bohong dengan memastikan bahwa kita menyebarkan informasi yang benar saja dan telah terverifikasi tentunya. Saya ada tips nih buat kalian agar terhindar dari informasi sesat atau informasi bohong atau bisa disebut hoax, segala macam berita bohong. Yang pertama, bersikaplah skeptis pada judul. Misinformasi atau berita bohong biasanya memiliki judul bombastis dengan huruf kapital dan tanda seru yang banyak banget. Kalian pernah lihat kan? Nah, jika judulnya tuh terlihat heboh atau mengejutkan, ini menjadi tumpuan informasi yang tidak dapat dipercaya. Maka kemungkinan besar itu adalah hoax atau berita bohong. Nah, kalau kalian dapat informasi yang kayak heboh tadi, terus ada linknya, pertama kalian cek dulu linknya. Soalnya URL atau alamat palsu yang sering dijadikan berita hoax itu biasanya dibuat mirip banget sama aslinya. Jadi teman-teman harus cermat dalam mencerna berita. Yang kedua, perhatikan alamat web atau URL dan isi halamannya. Nah, pastikan berita yang ditulis itu dari sumber terpercaya, jangan dari blogspot, alamat web yang asing atau tidak bisa dipercaya. Yang ketiga, cek sumber informasinya. Periksalah sumber informasi penulis untuk mengkonfirmasi beritanya. Kurangnya bukti atau ketergantungan terhadap ahli-ahli yang tidak disebutkan namanya dapat mengindikasi informasi tersebut termasuk dalam hoax. Yang keempat, lihat berita atau informasi yang lainnya. Nah, kalau nggak ada media yang memberitakan terkait apa yang kalian dapatkan dari informasi tersebut, ini juga bisa menjadi indikasi informasi tersebut bohong atau hoax. Jika konten tersebut kamu laporkan pada beberapa sumber yang terpercaya, maka kemungkinan berita itu benar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Fahri Ramadhani Santri, KPI UIN Jakarta 2018. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.